Hadirin mohon duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas hidayahnya kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkahi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita hadirin jamaah Istighosah Kubro yang dirahmati Allah. Saya Aditya Rifa Hafizul Amrillah selaku pembawa acara Istighosah Kubro Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, izinkan saya untuk membacakan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua Muaidoh Hasanah, acara yang ketiga pembacaan istighosah dan doa, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, demi kelancaran acara ini dan semoga Allah meridhoi pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak pada acara yang kedua yaitu Muaidoh Hasanah yang akan disampaikan oleh Ayahanda Kiai Haji Imam Jazuli LCMA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Melalui titik-titik yang pertama itu. Jadi kalau ada orang yang diwalikan, ya tahu itu semuanya. Kalau ada orang yang diwalikan, dianggap wali, apalagi yang wali misalkan, tapi kita lihat dari secara ilmu syariat nih, secara ubudiyahnya nggak benar misalkan, kemudian secara ilmu tasawufnya nggak benar, akhlaknya ini nggak benar juga, ya. Walaupun dia misalkan memiliki kelebihan misalkan dia sebetulnya indigo misalkan, tahu what happened, itu jangan dianggap wali. Karena apa? Di masyarakat kita ini aneh. Kalau ada orang yang bisa nebak sesuatu, walaupun sholatnya nggak bener, akhlaknya nggak bener, sifatnya nggak bener, kemudian dianggap wali. Dia katanya janda. Oh, kalau sholat bukan anak wali. Saya belajar semua literatur, nggak ada dalam literatur agama kita. Dari timur, literatur nggak ada. Orang wali itu semuanya harus mengikuti syariat. Maka dikatakan tadi oleh Imam Malik, man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaqa. Zindik itu. Kalau ada orang yang ngaku ahli tasawuf tapi nggak mengikuti syariat, sholat kagak, ngapain kagak, atau akhlaknya nggak benar, kemudian ngaku sufi itu, ngaku seorang sufi itu nggak betul. Karena antara syariat dan hakikat itu harus berdampingan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, ya, kita semuanya punya agenda. Saya yakin kalau ibadah Bapak Ibu semua sudah selesai, sholatnya sudah luar biasa, puasanya sudah selesai semua, sedekahnya udah nggak terhitung, ya. Tapi yang jadi problem kita ini bagaimana menata hati kita. Betulkah sholat kita itu karena betul-betul kita mendekat kepada Allah, ataukah nggak enak karena sudah dipanggil ustadz, kalau nggak datang ke masjid masalah nih, ya.
Atau nggak enak sama mertua misalkan. Banyak di antara kita ini yang ibadah bukan karena Allah, tapi beribadah karena makhluk. Atau ada ibadah nyumpang. Ibadah udah nggak nyumpang. Pengen kayak selawatan baik, karena ibadah nyumpang gitu. Sama selawat aja. Masalah apa, serahkan semuanya kepada Allah. Niatnya bukan karena kekayaan, bukan. Kita ibadah itu niat karena Allah. Masalah fadilahnya itu urusan Allah. Kayak, ayo kita tirakat darah ini, tirakat mendekat kepada Allah. Cuma kita yakin aja, kalau kita mendekat, maka Allah akan mendekat kita. Kata Allah, wa in taqarraba yamshi wa in taqarraba yamshi taqarrabtu ilaiha wa in atani yamshi ataituhu harwala. Ya, wa in atani yamshi ataituhu harwala. Kalau kamu datang kepadaku dengan berjalan, ataituhu harwala, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Niatnya mendekat. Nah kalau gitu gimana? Kita caranya udah mendekat saja. Bahkan dinyatakan wala in sa'alani la'u'tiyan nahu. Kalau dia meminta kepadaku, maka niscaya aku akan memberikannya. Jadi niatnya begitu ya Bu ya. Jangan ibadah kayak nyumpang aja Bu ya. Ibadah nyumpang. Udah mendekat kepada Allah. Bukan semuanya, bukan hanya kekayaan, semua yang Allah beri, kesehatan, kenyamanan, harta, semuanya akan diberi kalau kita mendekat kepada Allah. Bukan hanya harta saja, karena percuma punya harta, ya, harta banyak tapi tidak diberi kebahagiaan. Saya punya sahabat, ya, presiden direktur perusahaan multinasional, sudah 5 tahun, saya nggak ketemu, sekarang ketemu dengan saya ngobrol. Pak Kiai gimana ya, saya menghilangkan trauma dalam hidup saya. Saya itu kekayaan berlimpah luas, tapi trauma hidup itu tidak bisa hilang. Tidur ngapain selalu terbayang. Saya bilang apa masalahnya? Saya menyaksikan istri saya di rumah saya sendiri. Saya buka pintu, dia sedang selingkuh dengan supir saya, dan itu menghantui hidup saya. Saya susah banget lagi. Ada nggak ilmu melupakan? Saya bilang, saya nggak tahu. Kalau dijedotin mungkin bisa. Itu kan menyiksa. Kekayaan itu nggak bisa membuat bahagia. Diuji satu, itu masalah. Saya bilang udah. Yang paling penting caranya, ayo belajar ilmu hakikat, belajar tasawuf, kosongkan hati. Ada namanya ilmu ridho, ada namanya ilmu ikhlas. Dalam hidup itu kalau nggak ngerti ridho, nggak ngerti ikhlas dengan takdir kita, hidup kita ini tidak bahagia. Kenapa? Ada jalan hidup yang harus dilalui. Kemudian saya bimbing. Alhamdulillah saya tanya, gimana sekarang? Alhamdulillah sudah ikhlas nerima deh. Semuanya Allah yang ngatur. Ini proses. Akhirnya bisa. Akhirnya nggak bisa. Kalau pakai musuh itu susah kan? Dendam terus. Saya bilang, kamu gimana? Udah dendamnya? Udah dilampiasin kemana-mana. Tetap ingat. Udah berapa korban yang saya dapat. Katanya tetap aja jadi begitu. Sekarang saya bilang salah caranya. Kenapa? Karena tidak diajari namanya ilmu mengelola hati, dendam yang ada dalam hidup. Bayangkan hidup isi dendam, kebencian, amarah, nggak akan benar, yang ada tambah rusak. Saya kira itu saja. Ini rada panjang, jam 9:30 ya. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas wahidonya, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Beranjak pada acara selanjutnya, yaitu pembacaan istighosah dan doa yang akan dipimpin oleh Ayahanda Ki Haji Imam Jazuli LCMA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan.